Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, juga adik-adikku yang tersayang. Informasi yang pertama yaitu updating warga dapat dilihat dalam berita gereja yang sudah kami kirimkan melalui WA Center GKJ Bandung. Pada ibadah pagi hari ini, pendukung petugas pelayan sebagai primus dan merangkap sekundus oleh Penatua Juni Adianto, pembawa firman Vikaris Julia Indah Pramudianti, pengiring pujian Mbak Sakti, song leader Mbak Gini, tim multimedia kamerawan Kristiantoro, audio Mbak Tessa dan Mas Gilang, editor tim multimedia GKJ Bandung. Pada yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hidup beriman merupakan wujud nyata dari kekuatan memegang teguh janji setia dari Tuhan yang diyakini memberi berkat dan jaminan. Ketika kita hidup di dunia maupun di kehidupan kekal yang akan kita terima. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan NKB nomor 17 bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Jemaat yang terkasih, marilah kita awali ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, dan marilah bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, menyadari keterbatasan kita dalam mempraktekkan kasih yang telah Tuhan ajarkan ini, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kini kami bersujud. Kami mengakui setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kami lakukan. Ketika kami belum mampu, kuat untuk berkomitmen, kuat untuk senantiasa mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami belum bisa mempraktekkan kasih yang telah Tuhan sampaikan, yang telah Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan teladankan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian nyanyian penyesalan dosa dari PKJ 37 bait yang pertama dan yang kedua,
bila ku renung dosaku. Berita anugerah dari Tuhan pagi hari ini kepada kita diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian, nyanyian responsoria dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, ketiga, dan yang keenam, Ya Tuhan tiap jam. Sejahtera
Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami juga untuk dapat mempraktekkan, mewujudkan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu, Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan berkati di dalam keterbatasannya. Biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkaryalah melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 60 sampai dengan 69. Yohanes 6 ayat 60 sampai 69 yang demikian. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang saat ini mengikuti ibadah di dalam media YouTube dan di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Jemaat yang terkasih, ketika kita membangun sebuah rumah, tentu yang kita inginkan bukan hanya rumah yang tampak indah
saja, rumah yang tampak megah dan mewah saja kelihatannya. Bukan juga sekedar modelnya yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pasti kita ingin membangun rumah yang kuat, rumah yang kokoh, sehingga meskipun panas terik matahari, hujan deras, hujan badai, bahkan angin sekencang apapun, rumah kita tetap kuat dan dapat berdiri kokoh. Juga seperti ketika kita ingin membeli barang atau benda yang awet. Tentu bukan hanya warna yang menjadi pertimbangan kita, bukan hanya model yang sesuai dengan keinginan kita, bukan hanya fungsinya, tetapi juga barang yang kualitasnya baik dan juga kuat, supaya kita bisa memakainya dalam jangka waktu yang lama. Bicara tentang kekuatan, khususnya kekuatan manusia, ternyata rahasia hidup kuat itu tidak hanya diukur berdasarkan kekuatan fisik saja. Lebih dari itu, manusia yang hidupnya kuat itu juga ditentukan oleh mental dan juga imannya. Banyak orang di luar sana yang hidupnya kuat secara fisik, namun lemah secara mental. Ada juga yang kuat secara mental, tetapi lemah secara iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita renungkan, hidup sebagai pengikut Kristus itu bukanlah hidup yang mudah. Ada begitu banyak proses, ada begitu banyak perjalanan kehidupan yang harus dilalui. Baik itu masalah, tantangan, suka duka, sakit penyakit, pergumulan, dan masih banyak yang lainnya. Ketika menyadari bahwa menjadi pengikut Yesus Kristus itu bukanlah hal yang mudah, maka dibutuhkan kekuatan untuk menghadapi semua itu. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Bacaan Injil kita hari ini mengisahkan ketika Yesus Kristus datang ke dunia dan memberikan pengajaran baru pada bangsa Israel. Yesus banyak mendapat pertentangan. Yesus banyak mendapat penolakan dari orang-orang Israel, khususnya dari kalangan Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, maupun juga orang Saduki. Bahkan disertai dengan ancaman yang membahayakan dirinya sendiri. Pengajaran baru tentang hidup yang kekal ini ternyata membongkar dogma-dogma yang sebelumnya diimani oleh bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang telah berlangsung selama ratusan tahun, yang menjadikan mereka merasa fanatik. Kisah Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup yang turun dari sorga serta daging dan darah Yesus Kristus yang menjadi penjamin hidup kekal. Mereka semua menerimanya secara harfiah. Pengajaran Yesus dianggap mustahil karena mereka sudah terlanjur betul-betul memegang teguh menerima pengajaran turun-temurun, yaitu ketika leluhur mereka menerima roti, mana, dan juga burung puyuh. Itu tanda bahwa Tuhan memelihara mereka. Anggapan ini, perasaan ini membuat mereka berbeda dengan bangsa lain, membuat mereka merasa tidak memerlukan pengajaran lainnya. Bahkan perkataan yang Yesus sampaikan itu dianggap keras oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan ini menyebabkan murid-muridnya yang bukan 12 murid Yesus itu kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Saya mengajak kita mencermati ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi, yaitu pada ayat yang ke-56 sampai 58. Yohanes 6 ayat 56 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, di dalam bacaan kita terdapat penggunaan dua kata yang berbeda untuk menyatakan makan. Yaitu di sana ada fago dan juga trogo. Kata fago ini secara umum diartikan dengan mengkonsumsi. Bisa makan, bisa minum. Sedangkan trogo ini memiliki makna mengunyah. Seperti ketika kita mengkonsumsi makanan secara perlahan, kemudian dengan seksama, kita menikmati rasanya, kita mengecap rasanya. Menariknya, Yesus menggunakan dua kata ini sekaligus, yaitu inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan ini evagon, nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan trogon, roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Injil Yohanes sengaja membandingkan antara mana yang dikaruniakan Allah melalui Musa dengan Yesus sebagai roti hidup. Kalau mana sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi saat itu saja. Sedangkan roti hidup perlu dikunyah terus-menerus sebagai makanan yang berunsur kekekalan. Untuk menikmati sang roti hidup itu, kita perlu memiliki relasi spiritualitas yang serius dan mendalam dengan Kristus. Ini digambarkan dengan proses makan yang bukan sekedar makan saja, bukan sekedar menelan saja, tetapi makan dengan mengunyah dengan perlahan, mengunyah dengan seksama. Relasi yang mendalam dengan Kristus itu memberikan kita karakter kekekalan. Bukan hanya ketika kita berdoa, bukan hanya ketika kita sedang membaca firman Tuhan, bukan hanya ketika kita sedang melakukan aktivitas religius, tetapi sebenarnya justru ada ketika kita melakukan semua aktivitas kita sehari-hari. Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari adalah proses mengunyah sang roti hidup itu. Dan hal ini mengingatkan kita pentingnya spiritualitas sehari-hari, di mana Yesus Kristus itulah yang menjadi sumber iman setiap orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, menariknya dalam kisah Injil kita hari ini, ketika Yesus melihat banyaknya orang yang kemudian bersungut-sungut, banyaknya orang yang meninggalkan dia karena mendengar pengajarannya, Yesus tidak lantas membuat klarifikasi. Yesus tidak kemudian membuat penjelasan yang lebih sederhana dari apa yang diajarkannya. Ternyata Yesus bukan tipe pengajar yang ingin disukai, yang ingin dipuji banyak orang karena mengatakan apa yang ingin orang-orang dengar saja. Tetapi bagi Yesus, mengatakan apa yang benar justru lebih penting
daripada mendapatkan popularitas. Bahkan jauh dari itu, dalam bacaan kita, Yesus justru menguji ke-12 muridnya. Apakah mereka juga akan mengundurkan diri? Petrus yang mewakili 12 murid itu memberikan jawaban yang menegaskan iman yang teguh. Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Ia mengakui bahwa perkataan yang diucapkan oleh Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Di sini terlihat bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mau untuk tetap percaya dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pada akhirnya waktu yang akan menguji kesetiaan mereka, apakah mereka benar-benar setia mengikuti Tuhan Yesus, apakah mereka benar-benar percaya mengikuti Tuhan Yesus atau tidak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, setiap orang percaya, untuk tetap setia berada di sisi Tuhan, untuk tetap setia berada di sekitar Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mengikuti Yesus sebagai Sang Roti hidup akan membuat kita menghadapi resiko penolakan, akan membuat kita menghadapi berbagai macam persoalan. Sebagaimana resiko penolakan yang Tuhan sendiri alami. Mengikuti Yesus sebagai Sang Roti hidup akan membuat kita mengalami proses hidup yang berat, seperti jalan salib yang begitu berat yang telah Tuhan Yesus lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan persekutuan, mungkin ada orang yang merasa jenuh, mungkin ada orang yang merasa bosan, mungkin ada orang yang merasa tidak nyaman, kemudian mengundurkan diri. Di dalam kehidupan bergereja, ketika ada persoalan di dalam gereja, mungkin kemudian ada orang yang memutuskan untuk undur diri dari gereja. Di dalam kehidupan pribadi, ketika memiliki masalah, persoalan, pergumulan, entah itu kegagalan berbisnis atau kegagalan berelasi, bahkan mungkin juga karena sakit penyakit yang dialaminya, mereka mengundurkan diri dari Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan gereja, bahkan mungkin pendetanya juga disalahkan. Melalui firman Tuhan hari ini, sebagai gereja kita diuji. Apakah gereja tetap setia berdiri di tengah begitu banyak penolakan yang dialaminya? Apakah gereja tetap setia untuk berdiri di tengah begitu banyak pergumulan di tengah dunia ini? Sebagai orang percaya, kita juga diuji. Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya? Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, apakah kita tetap mengimani Yesus di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan masalah kehidupan kita? Saya ingin mengutip perkataan dari pendeta Rick Warren yang mengatakan bahwa faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from your serving God. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa tiada kata berhenti bagi umat Tuhan untuk terus mengimani, untuk terus melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Baik dalam susah maupun di dalam kondisi kehidupannya yang baik-baik saja. Kita juga perlu memastikan bahwa kita tetap kuat,
melekat kepada Tuhan dan pada misi Allah. Kesetiaan untuk terus berelasi dengan Allah itu adalah yang membedakan kita dengan orang lain, yang membedakan kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, doa adalah wujud relasi dengan Allah yang bukan sekedar ketika kita memohon-mohon, meminta sesuatu dari Tuhan. Melalui doa sesungguhnya kita juga berlatih untuk kewaspadaan di dalam hidup kita sendiri. Umat Tuhan, gereja Tuhan yang tetap setia berdoa, yang tetap setia saling mendoakan, ini adalah bukti bahwa mereka tetap berada di sisi Tuhan. Mereka tetap melekat kepada Tuhan. Yesus memang tidak pernah menuntut setiap pengikutnya untuk tetap setia kepadanya, tetapi justru sebaliknya. Kesetiaan umat kepada Tuhan untuk terus mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai sang roti hidup, itulah yang menunjukkan apakah kita betul-betul sungguh-sungguh kuat untuk terus mengikuti Tuhan Yesus, untuk kuat di dalam Tuhan, untuk kuat menjadi orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita kuat di dalam Dia. Kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya tahu, tetapi betul-betul mengenal Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar sekali-kali saja, tetapi berjalan senantiasa bersama Tuhan. Juga kuat di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan ditunjukkan di dalam kepercayaan dan ketaatan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi juga berani mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Selain itu, Tuhan ingin kita kuat di dalam kuasa-Nya. Bukan hanya kuat di dalam pengenalan akan Tuhan, bukan hanya kuat di dalam mengasihi Tuhan, tetapi juga menyadari bahwa ada kuasa yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin kita menghidupi kuasa firman-Nya. Tuhan ingin kita menghidupi kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, membantu, memberikan nasihat, memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan ingin kita menghidupi kuasa doa. Kuasa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Ingat, yang Tuhan inginkan adalah kita kuat di dalam Dia, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya terus menuntun, membimbing kita semua supaya kita senantiasa terarah kepadanya. Mari menjadi kuat di dalam Tuhan dan kuatkanlah orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian
dari Persatuan Wanita GKJ Bandung yang akan diwakili oleh Ibu Ririn. Dipersilahkan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa menjaga, mendampingi, dan juga mendengar doa-doa kami di tengah-tengah pergumulan dunia yang menderita saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami untuk tetap setia mengimani Engkau dan untuk tetap kuat menjalani jalan salib di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persoalan, pergumulan, dan juga masalah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak menaikkan doa untuk gereja-gereja-Mu, khususnya GKJ Bandung. Tuhan, mari Engkau memberkati segala kegiatan yang sudah dirancangkan untuk membantu pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu memancarkan teladan Tuhan, dan dari jemaat, orang-orang di sekitarnya juga beroleh berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat untuk mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho beserta keluarga, Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta keluarga, Bapak Pendeta Emeritus Windu Prihatmoko Hadisasono beserta keluarga, Bapak Pendeta Frederick Elias Talakua beserta keluarga, Ibu Esther beserta keluarga, ketiga vikaris beserta keluarga, para majelis beserta dengan keluarga, pekarya dan aktivis gereja beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau anugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, supaya dari mereka terus terpancar kasih Tuhan, dan mereka boleh dimampukan untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Tuhan memberkati keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka pun boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang berada di dalam proses pemulihan kesehatan. Untuk Ibu Ari Wijayanti, untuk Bapak Heru Secoatmojo, untuk Ibu Sembiring, Bapak Sembiring, untuk Ibu Yuni Astuti Winarsih, untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk Bapak Wahyudi Prabowo, untuk Ibu Valentina Sutarni, untuk Ibu Husodo, untuk Ibu Legio, untuk Bapak Hadi Paino, untuk Bapak Wibowo Nathanael, untuk Bapak Surya Margayani,
dan masih banyak lagi jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, mari memberkati mereka di dalam masa pemulihan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mereka beroleh kesegaran, mereka beroleh kesembuhan, dan boleh datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atasnya. Kami juga teringat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, bersama-sama dengan mereka Engkau hadir. Jangan biarkan mereka bersedih dan putus asa. Berikan pengharapan kepada mereka, bahkan pakai kami sebagai jemaat-Mu untuk memberkati, menolong, dan membantu mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, untuk pemimpin kami, juga bagi kota kami, kota Bandung, khususnya saat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Beri kekuatan, beri ketahanan, beri kesabaran, beri kemampuan untuk tabah dan terus bertahan di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu baik dan Allah akan selalu baik. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Inilah permohonan-permohonan kami yang kami naikkan, yang kami sadari jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Engkau mendengar dan akan Engkau menjawab sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Karena itu kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita melakukan persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan transfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di WA Center maupun barcode yang tertera di YouTube di layar saat ini. Untuk nat persembahan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong Bapak Ibu dipersiapkan, kita nyanyikan untuk kidung pujian dari 392 bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Cinta
Bapak Ibu, kita berdoa bersama untuk doa persembahan dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Bapa yang surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami bisa Tuhan berikan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan hidup kami, juga berupa benda mati uang yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan urapi, agar persembahan kami ini bermanfaat bagi keluasan kerajaan-Mu di dunia melalui Gereja Kristen Jawa Bandung ini Tuhan. Ampunlah dalam kesempatan kami mempersembahkan tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Kiranya di lain waktu saudara-saudara kami yang belum berkesempatan Tuhan berikan untuk bersama-sama memberikan persembahan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita diutus untuk kuat di dalam Tuhan. Mari memperkuat pengenalan akan Tuhan, memperkuat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, semakin percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Kini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 128, bait pertama dan yang keempat. Ku berserah kepada Allahku.
Bapak Ibu jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh cukup. Ibadah minggu ini telah selesai. Kami atas nama Majelis GKJ Bandung mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah dengan hikmat. Tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.